A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk saat ini akan dibahas tentang biografi penulis dan siapa penulis Safinatun Najah ini. Penulis kitab Safinah adalah seorang ulama besar yang sangat terkemuka, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hadrami. Beliau adalah seorang ahli fikih dan tasawuf yang bermazhab Syafi'i. Selain itu, beliau adalah seorang pendidik yang dikenal sangat ikhlas dan penyabar, seorang qadhi yang adil dan zuhud kepada dunia. Bahkan beliau juga seorang politikus dan pengamat militer negara-negara Islam. Beliau dilahirkan di desa Diasbuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramaut, Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Sebagaimana para ulama besar lainnya, Syekh Salim memulai pendidikannya dengan bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Dalam waktu yang singkat, Syekh Salim mampu menyelesaikan belajarnya dalam bidang Al-Quran tersebut. Bahkan beliau meraih hasil yang baik dan prestasi yang tinggi. Beliau juga mempelajari bidang-bidang lainnya seperti halnya ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer Islam. Ilmu tersebut beliau pelajari dari para ulama besar yang sangat terkemuka pada abad ke-13 Hijriah di daerah Hadramaut. Tercatat di antara nama-nama gurunya yaitu satu, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, yang kedua Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Setelah mendalami berbagai ilmu agama di hadapan para ulama dan para gurunya yang terkemuka, beliau memulai langkah dakwahnya dengan berprofesi sebagai Syekh Al-Quran. Pagi dan sore tak henti-hentinya beliau mengajar para santrinya, dan karena keikhlasan serta kesabarannya, maka beliau berhasil mencetak para ulama ahli Al-Quran di zamannya. Beberapa tahun berikutnya, para santri semakin bertambah banyak. Mereka berdatangan dari luar kota dan daerah-daerah yang jauh, sehingga beliau merasa perlu untuk menambah bidang-bidang ilmu yang hendak diajarkannya, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer Islam. Syekh Salim telah berhasil mencetak para ulama yang terkemuka di zamannya. Tercatat di antara mereka yaitu Habib Abdullah bin Toha Al-Haddad, Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Selain sebagai seorang pendidik yang hebat, Syekh Salim juga seorang pengamat politik Islam yang sangat disegani. Beliau banyak memiliki gagasan dan sumbangan pemikiran yang menjembatani persatuan umat Islam dan membangkitkan mereka dari ketertinggalan. Di samping itu, beliau juga banyak memberikan dorongan kepada umat Islam agar melawan para penjajah yang ingin merebut daerah-daerah Islam. Pada suatu ketika, Syekh Salim diminta oleh kerajaan Kasyiriyah yang terletak di daerah Yaman agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu. Maka beliau berangkat ke Singapura dan India untuk keperluan tersebut. Pekerjaan beliau ini dinilai sangat sukses oleh pihak kerajaan yang kemudian mengangkat beliau sebagai staf ahli dalam bidang militer kerajaan. Dalam masa pengabdiannya kepada umat melalui jalur birokrasi, beliau tidak terpengaruh dengan cara-cara dan unsur kezaliman yang merajalela di kalangan mereka. Bahkan beliau banyak memberikan nasihat, kecaman, dan kritikan yang konstruktif kepada mereka. Pada tahun-tahun berikutnya, Syekh Salim diangkat menjadi penasihat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin
Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan, dan nasihat beliau. Namun sayang, pada tahun-tahun berikutnya ia tidak lagi menuruti saran dan nasihat beliau, bahkan cenderung meremehkan dan menghina. Kondisi tersebut semakin memburuk karena tidak ada pihak-pihak yang mampu mendamaikan keduanya, sehingga pada puncaknya hal itu menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya. Dengan kejadian tersebut, apalagi melihat sikap Sultan yang tidak sportif, maka Syekh Salim memutuskan untuk pergi meninggalkan Yaman. Dalam situasi yang kurang kondusif, akhirnya beliau meninggalkan kerajaan Kasyria dan hijrah menuju India. Periode ini tidak jelas berapa lama beliau berada di India, karena dalam waktu berikutnya beliau hijrah ke negara Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta. Sebagai seorang ulama terpandang yang segala tindakannya menjadi perhatian para pengikutnya, maka perpindahan Syekh Salim ke Pulau Jawa tersebar secara luas dengan cepat. Mereka datang berduyun-duyun kepada Syekh Salim untuk menimba ilmu atau meminta doa darinya. Melihat hal itu, maka Syekh Salim mendirikan berbagai majelis ilmu dan majelis dakwah. Hampir dalam setiap hari beliau menghadiri majelis-majelis tersebut, sehingga akhirnya semakin menguatkan posisi beliau di Batavia. Pada masa itu, Syekh Salim bin Sumair dikenal sangat tegas dalam mempertahankan kebenaran. Apapun resiko yang harus dihadapinya, beliau juga tidak menyukai jika para ulama mendekat, bergaul, apalagi menjadi budak para pejabat. Seringkali beliau memberi nasihat dan kritikan tajam kepada para ulama dan para kiai yang gemar mondar-mandir kepada para pejabat pemerintah Belanda. Martin van Bruinessen dalam tulisannya tentang Kitab Kuning, ya tidak semua tulisannya kita sepakati, juga sempat memberikan komentar yang menarik terhadap tokoh kita ini. Dalam beberapa alinea dia menceritakan perbedaan pandangan dan pendirian yang terjadi antara dua orang ulama besar, yaitu Sayyid Utsman bin Yahya dan Syekh Salim bin Sumair, yang telah menjadi perdebatan di kalangan umum. Pada saat itu, tampaknya Syekh Salim kurang setuju dengan pendirian Sayyid Utsman bin Yahya yang loyal kepada pemerintah kolonial Belanda. Sayyid Utsman bin Yahya sendiri pada waktu itu sebagai mufti Batavia yang diangkat dan disetujui oleh kolonial Belanda, sedang berusaha menjembatani jurang pemisah antara Alawiyin atau Habaib dengan pemerintah Belanda, sehingga beliau merasa perlu untuk mengambil hati para pejabatnya. Oleh karena itu, beliau memberikan fatwa-fatwa hukum yang seakan-akan mendukung program dan rencana mereka. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Syekh Salim terlibat dalam polemik panjang dengan Sayyid Utsman yang beliau anggap tidak konsisten di dalam mempertahankan kebenaran. Setelah berdua bertemu dan berdiskusi dengan secara langsung, pendapat mereka ini mendapat penjelasan yang gitu dan mantap atas siasat dan strategi Sayyid Utsman bin Yahya. Maka Syekh Salim taslim dan paham atas segala tindakan Habib Utsman bin Yahya yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas, cerita tersebut cukup kuat untuk menggambarkan kepada kita tentang sikap dan pendirian Syekh Salim bin Sumair yang sangat anti dengan pemerintahan yang zalim, apalagi para penjajah dari kaum kufar. Walaupun Syekh Salim seorang yang sangat sibuk dalam berbagai kegiatan dan jabatan, namun beliau adalah seorang yang sangat banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dikenal sebagai orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Salah satu temannya, yaitu Syekh Ahmad Al-Hadrawi dari Mekah, mengatakan, "Aku pernah melihat dan mendengar Syekh Salim menghatamkan Al-Quran hanya dalam keadaan tawaf di Ka'bah." Syekh Salim meninggal
di Batavia pada tahun 1271 Hijriah atau tahun 1855 Masehi. Beliau telah meninggalkan beberapa karya ilmiah, diantaranya kitab Safinah, yaitu kitab yang sudah sering kali kita baca. Kemudian Al-Fawaid Al-Jaliyah, sebuah kitab yang mengecam sistem perbankan konvensional dalam kacamata syariat. Ya, mungkin itulah sedikit biografi tentang penulis Safinatun Najah, yaitu tentang kitab fikih ya, yang sering kali dibaca oleh para santri, khususnya santri Salafiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.